Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Khalifah Haji Muhammad Suhadi Al-Walidin pada channel Pasaman Timur dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah. Yang alhamdulillah kembali kita akan menayangkan muzakarah bersama guru mursyid kita Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi mengenai pembahasan-pembahasan dari sisi syariat hakikat tarekat ma'rifat. Dan alhamdulillah guru mursyid kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan sebelumnya kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan pemirsa yang selalu setia menyaksikan channel YouTube Buya Pasaman Timur, untuk bisa kita memahami, baiknya kita dalam menerima atau memahaminya atau menyimaknya, kita perlahan-lahan, dan semoga apa yang kita lakukan mendapatkan hidayah dan pemahaman dari Allah. Baik, kiranya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu ya, di kesempatan kali ini masih dapat berkumpul dan soan bersilaturahmi kepada Bu ya, yang seperti biasa kami lakukan untuk bermuzakarah dengan Bu ya. Di dalam kesempatan ini Bu ya, ada ya pertanyaan yang disampaikan atau dititipkan kepada kami perihal mengenai hayatullah. Jadi yang ingin dipahami di sini, perkataan hayatullah ini mengenai hakikat, di dalam pengertian hakikat itu sendiri seperti apa, dan hayatullah ini sebenarnya lebih ke arah makom, kodrat atau aras Bu ya. Jadi itu yang pertama ingin dipertanyakan Bu ya. Mohon petunjuknya Bu ya. Ya, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya kalau dikaji soal hayatullah, berarti kan secara harfiahnya kan artinya kehidupan Allah. Kalau kita nilai bahasa kehidupan itu, berarti itu bukan masalah hidup. Nah, kalau hidup itu kan hayat. Tapi kalau sifatnya sudah tullah, itu berarti hayatnya itu bukan seperti ada hidup yang akhirnya mati. Nah, bukan hidup dan mati, tapi hayatullah ini adalah kehidupan Allah. Nah, kalau sudah kehidupan Allah itu kan berarti kehidupan hakikat. Nah, kalau kehidupan hakikat itu sudah pasti kehidupannya itu fana. Nah, kalau fana itu kita sudah pernah mengkaji, tidak berurat, tidak berdarah. Itu fana. Fana itu tidak ada yang menyerupai kehidupannya. Nah, itu namanya hidup fana. Nah, tapi kalau untuk mencarinya, kodrat ini dikatakan kehidupan atau hayatullah, kita ambil dari hijaiyahnya dulu, hayat. Nah, kalau ha itu sudah menandakan arti hijaiyahnya aras. Ia itu kalbi. To itu adalah ibadah. Jadi artinya kehidupan, yaitu kekuatan Allah, yaitu kekuatan kehidupan ibadah yang datang dari kolbi. Nah, itu cara penterjemahannya di situ. Dicari hijaiyahnya dulu ya. Cari hijaiyahnya dulu. Karena kalau sudah huruf ini jadi kata, ini jatuhnya ke Jabariyah. Jatuhnya ke Jabariyah itu keterangannya sangat panjang.
Tapi kalau kita ingin mencari apa itu hayat, nah, biar kita tidak berprasangka hidup dan mati. Jadi kodrat Allah itu bukanlah hidup yang akan mati, gitu. Kalau seperti itu halnya, Bu ya. Berarti hayatullah ini lebih speknya atau lebih jelasnya ini ke ruhani atau kemana nih, Bu ya? Ini agak jadi pertanyaan, Bu ya. Setahu yang di dalam kajian ini kan yang tidak akan ini kan ruhani. Tapi ada pertanyaan juga di sini, Bu ya. Perihal ruhani dengan ruh juga. Cuman yang mungkin lebih ingin diketahui pertama mengenai wujud atau makom atau yang Buya tadi katakan aras itu, Bu ya. Itu yang kaitan dibilang hayat ini seperti apa, Bu ya, maksudnya, Bu ya? Bisa kemana aja, yang namanya fana. Jadi tidak khusus gitu, Bu ya? Tidak. Yang bersifat nur juga hayat. Nur itu juga hayatnya Allah, itu fana. Zat juga hayatnya Allah, batin juga hayatnya Allah, sir juga hayatnya Allah. Oh iya. Nah, cuma menjadi satu kehidupan. Nah, ini hayatullah tadi setelah terjadinya suatu kodrat diri namanya. Nah, setelah maujudnya sir ini yang ada di dalam batin, batin maujud menjadi zat, zat maujud menjadi nur. Nah, nur ini bersifatlah Allah pada kodratnya tadi. Nah, itu menjadi suatu hayat. Setelah masuknya kodrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat. Tapi kalau diri sifatnya nggak masuk, nah ini belum dikatakan hayatullah, tapi kodratullah. Nah, paham nggak maksudnya? Nah, setelah datangnya sifatullah yang 7 itu baru hayat dia. Bisa bicara, bisa mendengar, bisa melihat, bisa bergerak, berkata. Salam ya. Ini yang sifat 7 ini yang dikatakan memang sifat 7 atau yang pernah Buya sampaikan Allah bersifat. Ini lebih kemana nih, Bu ya? Lebih jelasnya nih, Bu ya. Ini kan Allah bersifat. Oh, lebih dikatakan Allah bersifat, makanya Allah ada hayat bersifat. Itu. Nah, itu yang menjadi hayat. Oh, ya, salam. Allah bersifat pada sifatnya sendiri. Nah, kalau umpamanya dia sudah menghayat ke dalam zat berupa jasad semua, nah ini sudah dikatakan bersifat pada zat. Sesungguhnya aku bersifat pada zatku sendiri. Nah, tetapi kalau kita hanya mencari hayat saja tanpa hayatullah, nah ini memang di sifat ini memang ada. Dan dia bukan sebuah diri, tapi sebuah sifat. Kalau dalam pencarian kan setelah man arafa nafsahu wa qad aharabahu wa fi anfusikum afala tubsirun. Nah, setelah kita mengenal diri, maka carilah di dalam dirimu. Yang didapati dalam diri itu adalah diri sifat yang 7 tadi. Salam ya. Tapi ini sebenarnya dikatakan hayatullah ini suatu kesadaran atau memang itu terjadi dengan sendirinya, Bu ya? Mohon petunjuk, Bu ya. Memang jadinya seperti itu. Hanya mungkin kita nggak sadar kali kebanyakan nih, Bu ya, bahwasanya itu adalah kehidupan Allah. Ah, itu dia. Mungkin lebih ke sana. Nah, makanya ada ibadah ini supaya jelas mana Tuhan, mana umat. Tapi kalau kita nggak pernah ibadah, kita nggak tahu mana Tuhan, mana batasan Tuhan dan mana batasan umat. Dari tadi kembali ke kata hayatullah, Bu ya. Nah, ini kan tadi pengertian dari kata, Bu ya. Kalaulah diarahkan atau digali penjabarannya, ini bermula dari mana nih, Bu ya?
Kalau yang dikatakan Hayatullah ini dari Usuluddinnya apa dari Awaluddinnya atau setelah semua jadi Buya? Mohon petunjuknya. Itu dari Awaluddin. Nah, Awaluddin, pencariannya dari Awaluddin. Kenapa? Dia sudah mendapatkan sebuah hal yang terjadi. Iya. Nah, contohnya batin mewujud kepada zat, zat mewujud kepada nur. Ini sudah sifat daripada asma. Sudah bernama dia. Iya. Salam ya. Aku wujud dalam batin mewujudlah aku pada zat. Ya. Nah, ya kan? Berkodratlah aku pada rohani dan berupa-rupalah aku pada jasmani. Berarti itu kehidupannya seperti itu. Itu yang dinamakan Hayatullah. Dan itu kan tidak ada kodrat kita di situ. Iya. Tapi ternyata memang kodrat kita itu. Untuk sampai ke kehidupan, katakanlah saya memahami seperti itu Ibu ya. Berarti kalau Hayatullah itu kan berarti kehidupan Allah. Ya. Seseorang itu hendaknya untuk sampai ke situ itu apa yang harus dilakukan Bu ya? Memang harus kita mengkaji dari kodrat itu. Dikaji dulu kodrat. Harus dikaji, wajib dikaji dulu. Makanya kenalilah aku man arafa nafsahu. Nah, hakikat dari ayat itu barang siapa yang mengenal diriku, tapi kalau diambil dari kalimat tasdiknya, kenalilah aku. Ya kan? Iya. Maka engkau akan tahu kekuasaanku. Rabbuhum. Kekuasaanku. Mana kekuasaan dia? Ternyata dia semua yang menguasai. Nah, gitu. Iya. Lalu kan di samping Hayatullah ada yang dikenal juga Hayatihi. Nah, tadi juga boleh bilang Hayati, Hayatullah. Konteks Hayatihi ini lebih kemana Bu ya? Iya, sebetulnya kalau apa sama? Apa sama saja, hanya ketika dia Hayatullah sudah dikuasai oleh Allah seperti apa nih Bu ya? Saya agak ini. Iya. Ini kan sebetulnya bahasa pada kodrat dan kedudukan. Kalau kehidupan Allah pada kedudukan Muhammad itu disebut Hayatihi. Iya. Nah, gitu. Sampai kepada kehidupan Adam itu juga disebut dengan Hayatihi. Nah, berarti kalaulah kita tidak memahami antara Hayati Hayatullah, jatuhnya kita hanya hidup gitu, atau dikatakan hayat. Bisa dikatakan begitu tidak? Kalau kita tidak memahami, berusaha memahami Hayatullah yang mana Hayatullah atau Hayati, jadi terkesan sepintas kita hanya hayat saja Bu ya. Ya. Bisa dikatakan begitu ya? Iya. Kita hanya dinilai sebuah kehidupan, tapi tidak ada kodratnya. Iya. Mending kalau ada hantu, ada namanya ya kan. Tapi kalau hanya sebuah kehidupan, nilainya kan nggak ada. Nah gitu. Tapi setelah kita mencari dari kodrat-kodrat tadi, maka kita tahu batasan. Nah inilah yang dikatakan sajadah tadi, batasan. Manusia itu adalah alamnya Allah, ya kan? Iya. Nah, alif lam mim, Allahu alam. Nah, dengan Allahu alam begitu berarti ke dalamnya itu semuanya alam. Iya. Nah, alam Adam, alam Muhammad itu Adam. Alam Allah Muhammad. Iya. Nah, gitu. Salam ya. Satu lagi nih Bu ya. Kalaulah kita pahami Hayatullah itu sesungguhnya kehidupan Allah, dan di dalam kehidupan kita di dunia ini katakanlah kita menyadari Bu ya. Lalu adakah dampak di dalam kehidupan kita itu sendiri Bu ya? Ya sudah pasti. Pastinya begini. Kalau hayat, hayun, qayyum jadinya kan. Ya. Nah, hayat kehidupan kodratnya adalah Adam. Ya. Alamnya dunia. Ya. Kalau hayat. Kalau hayun, nah itu kodratnya hidup.
makomnya Muhammad, alamnya agama. Gitu. Nah, terus yang menghidupkan Qayyum. Nah, alamnya itu batin, kodratnya nyawa. Nah, gitu. Jadi ya Hayat, ya Hayyum, ya Qayyum. Nah, nah itu semuanya hayatullah. Nggak mungkin kan ada yang hidup kalau tidak ada yang menghidupkan. Iya. Nah, nggak mungkin ada kehidupan ini kalau tidak ada yang hidup di sini. Iya. Nah, inilah kehidupan. Jadi Adam itu adalah sebuah kehidupan. Iya. Nah, Adam juga bisa dikatakan hayatullah. Kehidupan Allah bersifat insan, nuraninya Allah. Iya. Nah, gitu. Tapi kalau rohani, nah itu hidup. Nah, rohaninya Allah, ruhku. Nah, ternyata ini hayatullah yang dari awal gue sampaikan ini. Pertama saya memahaminya ini adalah kodrat ya. Lalu ketika seseorang tidak memahami ataupun tidak berusaha memahami sampai dia menjadikan dan menyatakan bahwa kehidupannya itu sebagai kehidupan Allah, maka dia di mata Allah hanya orang hidup biasa ya gitu. Yang tadi Buya sampaikan itu ya. Seperti itu ya. Saya tidak menduga begitu, cuma kehidupan yang diakui Allah itu kan kehidupan fanafilah. Yang fanafilah ya. Nah itu. Selama ini ada kajian. Nah, kalau kita tidak hidup dengan fanafilah, di mata Allah itulah orang yang hidup di mata kamu belum tentu hidup di mata Allah. Iya. Gitu kan. Salah. Nah, mungkin orang yang mati di mata kamu mungkin itu orang yang hidup. Iya. Nah, kembali kepada iman tadi, dia mengimani apa di dalam diri dia. Iya. Iya benar. Alhamdulillah ya. Terima kasih. Mungkin untuk selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada saudara-saudara yang lain Bu ya. Iya. Barangkali Bapak-bapak ada yang ingin bertanya, Pak Rewa, Pak Hasan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya bertanya ini, bagaimana cara menghimpunkannya hayat ilmu qudrat iradat sami' basar kalam kepada hayatullah, supaya bagaimana terjalin menghimpunkannya kiat-kiatnya Bu ya. Ya. Kalau untuk menghimpunkannya dari kodrat sifat tadi, sifat itu kan memiliki kodrat. Ya. Kodrat dari sifat itu namanya al-haqqullah. Nah, itu yang dikatakan diri halus, diri al-haq. Nah, ini yang diri al-haq itu yang mana? Kalau sama, iya sami'un. Lebih halus lagi, kita kan sama tidak dengar nih. Iya. Tapi dia lebih halus lagi sami'un. Nah, itu yang dikatakan diri halus. Ya. Kenapa dia dibilang halus? Kayak kalam. Kalam ini masih bisa kasar. Contohnya kedengaran nih. Nah, diri halusnya itu apa? Mutakalimun. Nah, terjalinnya. sami'un, Ya. basirun, hayyun, ilmun, iradun, khadirun. Nah, itu yang la maujudun. Itu yang dikatakan la maujudun illallah tadi. Iya, Nah, itu yang hayatullah. Iya. Kodratnya, sifatnya, baru yang 7 tadi. Yang hayat ilmu qudrat iradat tadi Nah, itu sifatnya. Nah, kodratnya yang nomor 2. Sami'un, hayyun. Jadi di tubuh kita ini penglihatan, pendengaran, perkataan terjalinnya dari hayatullah tadi ya Bu ya. Itu kan mengambil kesimpulannya Bu ya. Nah, itu yang dikatakan al-haqqullah. Nah, itu yang dikatakan hidupnya Allah. Hidup hak, hidup yang benar gitu. Oh. Iya. Kenapa hidup yang benar? Ya. Al-haqqullah. Sama ini bisa aja tidak bisa berfungsi bagi orang-orang yang mengalami satu kerusakan. Iya. Tapi sami'un tidak akan bisa.
dia kodratnya kodrat rahasia. Iya. Nah, Itu ya. Itu saling terjalinnya itu ya Bu ya. Iya. Iya. Basirun, ada juga orang yang basarnya rusak. Tapi basirun dia nggak rusak. Nah itu contoh orang yang buta itu kan. Berarti terjalinnya dari hayatullah Dia tadi. bisa mendapatkan bertajali dengan basiroh tadi. Oh. Ada kan orang buta yang jalan kemana-mana. Nah itu basiroh dia. Meskipun basar dia rusak. Nah itu makanya yang kedua itu hak. Hak itu artinya benar. Sah ya. Al-haq, diri yang benar gitu. Itu yang Yang dikatakan sebenar-benar diri gitu. kalimatul hak, itu yang dikatakan kalimatul hak ya. Ya. Oh, saling terjadi. Apa ada kaitannya dari insan tadi? Apa saling terjadi dari sana Bu ya? Kalau insan, iya boleh. Iya, pasti ke Ya, situ. saya ambil kesimpulannya dari situ Bu ya. Kalau salah tegur aja Bu ya, itu aja. Ya. Iya. Umpamanya ya kita mengadakan kehidupan di dunia ini namanya kehidupan insan. Tapi dalam insan tadi kan itu juga alif nun sin juga. Oh, yang 3 tadi ya. Iya. Gitu juga. Gitu. Iya, ya. Alhamdulillah Bu. Mungkin ada antara saudara kita yang mau bertanya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingat ada ayat yang katakan Allah menahan nyawa atau jiwa orang yang tidur atau gimana tuh? Apakah ada hubungan dengan itu Bu ya? Maksudnya Melepaskan nyawa orang yang misalnya orang tidur, menyawapaskan nyawanya lagi sampai batas waktu ditentukan katanya. iya. Kalau secara amaliyahnya memang Begitu. Ya, kalau secara amaliyahnya memang begitu. Jadi dikembalikan masa insan yang benar-benar istiharoh namanya. Jadi masa insan yang beristirahat itu. Nah itu sebetulnya itu masa istiharoh aja. Oh masih istirahat. Nah, istiharoh, bukan istikaroh, istiharoh. Nah, istiharoh itu sama dengan kita tidur. Nah, Oke. Satu lagi mau nanya nih Bu. Kehidupan Allah ini dimulai dari kapan Bu ya? Apakah dari janin udah dimulai atau dari kehidupan Allah ya sebelum semua ada lah. semua ada? Ya. Sebelum semua ada. Iya. Iya. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan Bu ya, kalau untuk kehidupan yang hakiki itu gimana ya Bu ya? Tolong dijelaskan Bu ya. Ya. Kehidupan hakiki itu yang kita bahas tadi itu adalah yang hidup dengan yang menghidupkan. Nah, kita hidup dengan yang menghidupkan itu namanya hakiki. Hakiki itu 2 kali kaf, dia menghidup kepada sifat ketuhanan dan sifat daripada Allah. Nah, ini ada diri dalam diri. Nah, itu yang dikatakan hakiki. Ada diri dalam diri. Ada jasad, ada insan dalam jasad. Nah, gitu ya. Dalam jasad ada diri, dalam diri ada diri. Nah, itu namanya sudah hakiki itu. Hakiki itu dalam ibadah boleh dikatakan hakikat juga. Tapi kalau dari sisi amaliyah, orang banyak bilang itu hakiki. Insya Allah begitu. Makasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu yang membuat pemikiran saya terbentur nih Bu ya, tentang kiblatnya umat. Itu bagaimana kita mengakuinya, kita umatnya, dan bagaimana Allah itu mengakui kita sebagai umatnya dia ya Bu ya. Ya. Itulah yang dikatakan dengan hak. Umpamanya kita belajar sholat, mana batasan kita sebagai umat di sholat itu? Yang dikatakan menyembah. Dan tidak dilakukan oleh Allah.
Nah, batasannya apa yang kita lakukan dan itu tidak dilakukan oleh Allah. Contoh umpamanya kita mengkaji sifat 20. Nah, salbiyah, nafsiyah, manawiyah. Nah, salbiyah itu sifat mutlak bagi Allah yang tidak boleh dipakai oleh umat. Apa sifat salbiyahnya? Kidam. Nah, itu tidak ada yang mendahului dia. Bako, tidak ada yang kekal selain dari dia. Nah, gitu. Itu contohnya, itu batasan. Nah, padahal 20. Tapi 5 itu dia punya. Wujud ada. Mustahil tiada. Nah, kalau kita bisa tiada, kalau sudah meninggal ya tiada. Nah, Allah mustahil tiada. Nah, ini. Mukhalifatul lil hawadis. Nah, dia menciptakan semua itu perbedaan. Benar. Buktinya kita berusaha untuk sama, tapi tidak bisa. Pasti ada perbedaan. Nah, itu yang tidak bisa diserahkan hak itu kepada manusia. Yabmuhu binafsihi. Nah, berdiri sendiri. Kita nggak pernah. Tidak ada jalur kita untuk hidup sendiri itu. Setelah dikaji-kaji, malah kalau tanpa zat dan sifat Allah menjadi satu, tidak akan ada derajat umat. Gitu. Ya. Baik Bu ya. Insya Allah. Masih ingin bertanya Pak ya? Cukup ya, salah. Kembali ke yang tadi dipertanyakan yang mengenai hayatullah itu Bu ya. Tadi Bu ya ada jelaskan mengenai posisi hijaiyahnya. Kalau di Al-Quran ini kan ada dijelaskan yang mengenai Jabariyah, Hijaiyah, Falakiyah. Akan halnya tentang hayatullah ini Bu ya. Bisakah dibaca dengan Falakiyah? Bisa. Gitu. Pasti bisa. Hanya tinggal belajar mencarinya aja Bu. Nah, tuh. Pasti bisa. Nah, kalau gitu kaitannya kemana Bu ya? Kalau dicari dengan Falakiyah gitu, kaitannya ke di yang kehidupannya atau yang ke mana? Mau kehidupan, mau hidup dan yang menghidupkan itu falakiyahnya ada. Berarti mencakup keseluruhan gitu ya? Mencakup keseluruhan. Saya pikir dia ada satu-satu yang harus Tidak. Itu ada falakiyah. Alhamdulillah ya. Insya Allah kiranya itu. Masih ada lagi kira-kira nggak? Sepertinya itu yang bisa yang ingin dipertanyakan dari awal tadi Bu ya, jelaskan Bu ya. Jadi di penghujung Mujakarah ini untuk sementara mungkin di sini dulu Bu ya. Dan seperti biasa ingin kami dengar kembali petuah dan nasihat Bu ya. Mohon petunjuknya Bu ya. Ya, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya hanya menyampaikan amanah Allah bahwasanya la maujudun illallah itu adalah kalimat tauhid yang harus dinyatakan di dalam diri kita. Karena kita dilahirkan ya ayyuhallazina amanu, orang yang menerima amanah. Apa amanah yang kita terima? Menjaga dan menjadi saksi. Nah, muharabatun ya. Bagaimana kita menjadi saksi atas perjalanan Allah sampai pada masa insannya. Nah, kebenaran Allah ada di tangan manusia. Nah, manusia yang mana yang mampu mensaksikan. Nah, dan juga di balik kebenaran manusia itu ada pada Allah juga. Kalau dia mampu menyaksikan. Nah, itu. Ini yang dikatakan musyahadah, saling menyaksikan. Jadi itu tingkatan ilmunya musyahadah. Ya. Insyaallah ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan janganlah kita ini merasa luput dari pandangan Allah dimanapun kita berada, karena sesungguhnya an-nazir kita ini adalah kodrat dia semata. Kita menjaga keinsanan supaya dia tetap jadi Tuhan.
di diri kita. Insya Allah. Insya Allah, itu aja. Alhamdulillah ya, terima kasih ya atas petua dan nasihatnya. Hadirin pemirsa yang masih menyaksikan channel YouTube ya Pasaman Timur, demikianlah tadi apa yang telah kami sampaikan kepada guru mursyid kita, pertanyaan demi pertanyaan, dan juga telah dijawab oleh beliau secara lugas dan jelas. Semoga apa yang kami tayangkan pada kesempatan kali ini dalam Mujakarah ini, apa yang juga apa yang guru mursyid kita sampaikan menambahkan wawasan keilmuan bagi kita semua, dan kiranya cukup itulah yang bisa kami tayangkan pada kesempatan kali ini. Akhirul kalam, billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.